Ada satu pertanyaan yang selalu mengikuti nama ini. Apakah dia pemimpin sejati atau tiran kecil di ruang ganti? Namanya jarang jadi headline. Dia tidak mencetak gol sebanyak Lewandowski, tidak sedribel seindah Musiala, tapi tanpa dia, mesin sempurna bernama Bayern München dan timnas Jerman berhenti berdetak. Ini bukan cerita tentang bakat alami. Ini cerita tentang seorang anak yang ditolak, diremehkan, dan hampir menyerah sebelum akhirnya menjadi otak dari salah satu tim terbaik di dunia. Ini kisah Joshua Kimmich. Jauh dari lampu sorot stadion megah, di kota kecil bernama Bosingen, Jerman Selatan, seorang anak laki-laki tumbuh di rumah yang halaman belakangnya lebih sering jadi lapangan bola daripada taman bermain. Ayahnya yang memperkenalkan dia pada si kulit bundar, bukan dengan pelatihan mewah, bukan dengan akademi elit, hanya bola, halaman rumah, dan waktu yang tak terbatas untuk berlatih. Umur 8 tahun, dia sudah mengenakan seragam tim desanya. Dan di pertandingan yang akan diingat orang-orang di kampung itu bertahun-tahun kemudian, anak kecil ini mencetak 3 gol sekaligus. Bukan karena dia paling berbakat di antara teman-temannya. Justru sebaliknya, dia sering dianggap terlalu kecil, terlalu kurus, kurang eksplosif dibanding anak-anak lain seusianya. Tapi ada satu hal yang membedakannya sejak awal. Dia melihat lapangan dengan cara yang berbeda. Saat anak-anak lain mengejar bola, dia sudah membaca kemana bola itu akan bergulir 3 detik kemudian. Itu bukan bakat yang terlihat mata. Itu bakat yang baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Setiap kisah besar punya titik balik yang menyakitkan. Untuk Kimmich, itu datang lebih awal dari yang orang kira. Dia mencoba masuk akademi VfB Stuttgart, klub besar yang jadi impian banyak anak muda di Jerman Selatan, dan dia ditolak. Bayangkan rasanya, di usia ketika kepercayaan diri seorang anak masih rapuh, seseorang dengan otoritas mengatakan, "Kamu belum cukup baik." Banyak pemain berhenti di titik ini. Bakat mereka terkubur bersama rasa kecewa yang tidak pernah sembuh. Tapi Kimmich melakukan sesuatu yang berbeda. Dia tidak membuktikan mereka salah dengan amarah. Dia membuktikannya dengan kerja diam-diam. Dia pindah ke akademi klub yang lebih kecil, RB Leipzig. Saat itu bahkan belum jadi klub besar seperti sekarang, masih berkompetisi di liga bawah Jerman. Di sanalah, jauh dari sorotan, dia mengasah satu hal yang tidak bisa diajarkan pelatih manapun, kecerdasan membaca permainan. Dia bukan yang tercepat, dia bukan yang terkuat, tapi dia selalu satu langkah lebih dulu berpikir dibanding lawannya. Dan diam-diam, para pencari bakat mulai memperhatikan. Bukan karena dia mencolok, justru karena dia selalu berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, tanpa pernah terlihat berusaha keras untuk itu. Penolakan Stuttgart bukan akhir cerita, itu adalah bahan bakar yang membentuk mentalitasnya seumur hidup. Mentalitas yang bertahun-tahun kemudian akan membuatnya dicintai sekaligus diperdebatkan. Tahun 2015, Bayern München merekrutnya. Dan disinilah kisah ini berubah dari cerita tentang bertahan hidup menjadi cerita tentang mendominasi. Kimmich tidak pernah menjadi pemain yang membuat penonton berdiri karena satu gerakan individu yang memukau. Dia menjadi penting karena sesuatu yang lebih halus. Dia adalah jembatan. Penghubung antara pertahanan dan serangan, antara rencana pelatih dan kenyataan di lapangan. Dia bisa bermain sebagai bek kanan. Dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Dia bisa mengatur tempo permainan seperti seorang konduktor orkestra yang tahu persis kapan biola harus melembut dan kapan drum harus menggelegar. Pelatih-pelatih besar, dari Pep Guardiola hingga generasi pelatih setelahnya, semuanya sepakat pada satu hal. Kimmich adalah tipe pemain yang membuat semua orang di sekitarnya bermain lebih baik. Inilah yang orang-orang mulai sebut sebagai otak permainan. Bukan predikat yang diberikan pada pemain dengan skill individu tertinggi. Ini predikat yang diberikan pada pemain yang membuat 11 orang bergerak seperti satu organisme. Dan yang membuatnya makin istimewa. Dia mencapai semua ini bukan dari bakat alami yang mencolok sejak kecil, seperti kebanyakan bintang lain. Dia membangunnya, bata demi bata, dari titik dia pernah dianggap tidak cukup baik. Setiap laga yang dia mainkan sejak saat itu terasa seperti jawaban diam-diam untuk penolakan yang dia terima bertahun-tahun sebelumnya.